Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar sistem produksi dan otomasi industri dari FRI 067. Di sini beranggotakan 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitu Aditya Eka Purnama Putra dengan NIM 10 20 12 3. Halo semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar sistem produksi dan otomasi industri dari FRI. Halo semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar sistem produksi dan otomasi industri dari FRI 067. Di sini beranggotakan 3 anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, yaitu Aditya Eka Purnama Putra dengan NIM 10 20 12 300 199, dan Amadeo Maximilian dengan NIM 10 20 12 33 01 12. Lalu ada Ersiana Jelariana Jaya dengan NIM 10 20 12 33 03 93. Di sini ada pendahuluan. Industri manufaktur saat ini dituntut untuk menghasilkan produksi dengan jumlah besar, waktu cepat, dan kualitas konsisten. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem produksi dan otomasi industri. Perbedaan jenis kemasan dalam proses produksi dapat menimbulkan kompleksitas dalam pengendalian output dan menyimpan produk. Tanpa sistem otomatis, risiko kesalahan pencatatan dan penumpukan produk dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomasi terintegrasi untuk mendukung proses produksi kopi instan cold brew. Untuk selanjutnya itu adalah latar belakang yang dimana perusahaan FRI menerima pesanan kopi instan cold brew dengan 3 jenis kemasan berbeda, yaitu botol kaca, botol plastik, dan kaleng. Setiap kemasan diproses pada lintasan produksi yang berbeda sehingga diperlukan sensor dan sistem pengendalian khusus. Selain pengendalian produksi, sistem penyimpanan produk jadi di warehouse juga perlu diatur secara otomatis agar alur distribusi berjalan lancar. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian pada studi ini dilakukan dengan menganalisis alur proses produksi kopi instan cold brew di perusahaan FRI. Penelitian dimulai dengan studi literatur mengenai otomasi industri dan sensor. Kemudian dilanjutkan dengan penentuan sensor yang sesuai untuk menghitung output produksi. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem pengendalian dan penyimpanan produk jadi secara otomatis, yang kemudian disimulasikan menggunakan software Letsim untuk mengevaluasi kesesuaian sistem dengan alur proses produksi. Di sini ada jenis produk kopi instan cold brew. Jenis kemasan yang A itu ada botol kaca bening, dan jenis kemasan yang B itu botol plastik, dan jenis kemasan C itu kaleng logam. Lalu di sini menentukan sensor dan penjelasan sensor. Yang pertama ada kemasan botol kaca. Sensor menggunakan sensor fotoelektrik. Sensor fotoelektrik digunakan untuk mendeteksi botol kaca yang melewati conveyor pada stasiun bottling plant. Sensor ini bekerja dengan memancarkan sinar cahaya dan mendeteksi pantulan atau terputusnya cahaya ketika botol kaca melintas. Lalu yang kedua, kemasan botol plastik sama dengan kemasan botol kaca, itu menggunakan sensor fotoelektrik juga. Sensor fotoelektrik digunakan untuk mendeteksi botol plastik yang melewati konveyor pada lintasan produksi. Sensor ini bekerja dengan memancarkan cahaya dan mendeteksi adanya objek ketika cahaya terhalang oleh botol plastik. Lalu yang ketiga, yaitu ada kemasan kaleng yang terbuat dari bahan logam, menggunakan sensor proximity induktif. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi kaleng logam yang melewati konveyor pada lintasan produksi.
Sensor ini bekerja dengan mendeteksi perubahan medan elektromagnetik ketika objek logam berada dalam jarak tertentu. Lalu ada flowchart, contoh di gambar di samping ini merupakan alur masuk alur botol masuk pada sistem dan terdeteksi oleh sensor tersebut. Jadi kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan hasil analisis, pemilihan sensor pada sistem produksi kopi instan cold brew disesuaikan dengan jenis dan material kemasan. Sensor fotoelektrik digunakan untuk mendeteksi kemasan botol kaca dan botol plastik karena mampu mendeteksi objek non-logam secara akurat tanpa kontak langsung. Sementara itu, sensor proximity induktif digunakan untuk kemasan kaleng berbahan logam karena efektif dalam mendeteksi material logam dan memiliki keandalan tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya, kesalahan ataupun kesalahan kata dari kami. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.